Oke Bang, gimana nih terkait sidang pra peradilan Peggy kan sudah dimulai nih. Pihak kepolisian sudah hadir. Mungkin abang melihatnya seperti apa sih? Jadi pihak Pihak kepolisian kepolisian, sudah hadir dalam persidangan pra peradilan si Peggy ini kan. iya. Jadi udah benar mereka hadir. Karena kalau nggak hadir mereka kalah. Makanya mereka harus hadir. Jadi wajib hadir bukan karena apa, supaya mereka nggak kalah. Iya. Nah, karena mereka hadir tentunya inilah kita mulai yang namanya gugat-gugatan ya dari pihak Peggy kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat, gugatan pra peradilan. Nah, di sini akan ada keputusan siapa yang akan dimenangkan, apakah pihak Peggy dimenangkan dengan dasar salah tangkap ataukah pihak penyidik kepolisian yang dimenangkan dengan dasar benar tangkap. Tapi di antara keduanya adalah prosedur penahanan, prosedur penangkapan. Ya, sebenarnya itu juga bisa dimenangkan oleh pihak Peggy kalau prosedur penangkapan dan penahanan itu tidak berjalan baik atau tidak berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana. Nah, tapi kalau pihak kepolisian kemudian menangkap dan Peggy mengikuti prosedur hukum acara pidana dengan surat-surat yang lengkap, tentunya itu dikesampingkan. Tinggal persoalan adalah mengenai benar tangkap atau salah tangkap. Nah, itu yang dikejar. Kalau kemudian pihak kepolisian bisa membuktikan bahwasanya ada bukti-bukti, ada saksi-saksi yang kemudian menunjukkan atau memberikan penguatan bahwasanya ini adalah benar tangkap, yaitu benar tangkap gitu. Tapi kalau kemudian bukti-buktinya lemah, saksi-saksinya lemah, ya tentunya bisa kalah nih pihak Polda Jawa Barat, bisa kalah. Nah, ini kita tinggal lihat apakah ada bukti-bukti. Kan dari kemarin kita belum dapat tuh bukti-bukti yang menjadi dasar atau bukti utama yang menjadi dasar penangkapan Peggy. Bahkan kan soalnya dia ini kan belum pernah di BAP pada waktu terdahulu. Di DPO juga, tapi belum pernah juga di BAP. Jadi belum tahu bagaimana rekonstruksi perkara di TKP terhadap Peggy ini, kita belum tahu karena belum ada cerita tentang itu. Bukti-bukti utama apa saja yang dimiliki Polda Jawa Barat juga kita belum tahu. Bukti apa yang kemudian bisa menguatkan untuk penangkapan Peggy. Bahkan sebelumnya kan Peggy juga belum jadi tersangka tuh kelihatannya. Setelah ada DPO, apakah dia tersangka kita belum tahu juga tuh dari putusan pengadilan. Tapi kita belum dapat cerita dari pihak Polda. Tapi katanya pihak Polda punya bukti kuat untuk atau bukti pamungkas untuk menjerat Peggy sebagai tersangka. Begitu makanya Peggy ditangkap dan ditahan. Kita belum tahu. Begitu. Tapi dari pihak Peggy kan meminta majelis hakim untuk membebaskan Peggy Setiawan karena penetapan kliennya nih sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Mungkin abang gimana nih melihatnya? Nah, tidak sesuai prosedur atau sesuai prosedur adanya memang di putusan hakim pra peradilan. Jadi pihak pengacara Peggy akan menyatakan tidak sesuai prosedur dengan dasar-dasar yang mengikuti pola-pola prosedur hukum acara pidana. Itu yang dijabarkan terlebih dahulu. Tentunya di dalam gugatannya mereka sudah dijabarkan tuh. Kenapa tidak prosedur? Karena begini, karena begini, karena begini, karena begini kan gitu. Begitu. Nah, cuman kan kalau dilihat dari sisi pengacara Peggy saja begitu hasilnya. Nah, tapi hakim nggak begitu. Hakim akan melihat dari sisi lain, dari sisi pihak penyidik Polda Jabar. Benar nggak apa yang disampaikan oleh pengacara Peggy begitu? Nah, kalau menurut penyidik bagaimana? Coba buktikan, ceritakan bagaimana menangkap, bagaimana menahan, bagaimana mentersangkakan seorang Peggy. Dasar-dasarnya apa? Prosedurnya apa? Surat-surat yang lengkap bagaimana? Itu pasti ditanyakan. Makanya ini kan baru gugatan tuduhan yang disampaikan pengacara Peggy bahwasanya tidak lengkap prosedurnya, penahanan tersangkanya juga tidak lengkap, mentersangkakan si Peggy juga kurang lengkap kan begitu kan. Nah, tinggal dibuktikan oleh pihak penyidik apa benar demikian begitu, apa yang dituduhkan. Kalau memang yang dituduhkan memang benar demikian, berarti bisa lepas si Peggy dari jerat hukum. Begitu. Di sidang pra peradilan juga kan dari pihak Peggy sendiri mengatakan kalau kliennya ini adalah korban salah tangkap. Gimana sih Bang mungkin? Ya, memang domain dari pra peradilan ini tentang Peggy itu adalah mengenai salah tangkap tadi. Karena rumornya salah tangkap.
Dan kemudian kenapa juga kemudian disebut salah tangkap? Karena dasarnya adalah kurangnya bukti-bukti yang ditampilkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar ke publik, kurangnya saksi-saksi yang disampaikan. Jadi sebenarnya dasarnya ada gugatan seperti ini karena pertama ketika press conference terdahulu si Peggy menyatakan tidak mengakui, dan kemudian pihak Polda Jabar pada saat press conference tidak menjabarkan atau tidak menggambarkan atau menjelaskan bukti-bukti utama apa saja yang menjadi dasar penangkapan Peggy. Tidak ada yang bukti-bukti utama yang benar-benar dipakai atau dipakai untuk disampaikan dalam press conference. Biasanya press conference itu kan menyampaikan bukti-bukti. Ada kalau pembunuhan dengan celurit misalnya, ada bukti celuritnya, dikasih tahu nih bukti celuritnya, kemudian ini bukti kayunya, ini bukti motor yang dipakai, kan begitu biasanya begitu dalam suatu press conference kasus pembunuhan. Tapi kemarin kan tidak ada seperti itu disampaikan oleh penyidik Polda Jabar, sehingga yang ada cuma pencocokan identitas buktinya. Nah itu kemudian nggak kuat secara berpress conference untuk kasus pembunuhan karena bukti utamanya tidak ditampilkan. Nah karena itulah kemudian pihak pengacara Peggy kemudian menduga ini bukti nggak lengkap atau bukti nggak kuat sehingga mereka mengajukan pra peradilan. Tentunya tuduhan ini kemudian disampaikan dalam suatu gugatan dengan isi yang lengkap bahwasanya ada bukti-bukti sama saksi yang nggak kuat yang nggak lengkap. Dasarnya adalah itu. Nah sekarang tinggal hakim menanyakan kepada pihak penyidik atau bagaimana penyidik kuasa hukum penyidik Polda Jabar kemudian menjabarkan bukti-bukti yang tidak lengkap tadi bagaimana, kemudian bukti yang utama bagaimana, apakah ada. Mungkin waktu press conference mereka tidak sampaikan, tapi ketika di pra peradilan mereka sampaikan tuh ini kami punya kok bukti-bukti ini saksi-saksi ini kan gitu kan. Nah kalau itu bisa mereka gambarkan di pra peradilan ya bisa saja mereka menang karena memang buktinya ada, saksinya ada. Cuman waktu press conference mereka nggak tampilkan. Kita tunggu di situnya bukti dan saksi yang kemudian muncul sebagai dasar mentersangkakan seorang Peggy. Gitu. Nah ini kan yang terbaru nih Bang, netizen banyak yang nggak percaya bahwa Peggy Cirebon yang sekarang yang ditetapkan sudah tersangka ini adalah pembunuh Pina, tapi yakin bahwa pembunuh Pina ini adalah Peggy asal Cianjur. Gimana Bang tanggapan? Ya tentunya itu kan asas dasarnya dari masyarakat adalah dasar dari dugaan ya. Dugaan ini karena sebenarnya hasil dari press conference dan dengan bukti tidak lengkap, saksi tidak lengkap, dan dengan bantahan atau dari si Peggy sendiri yang tidak mengakui, sehingga timbullah pertama simpati masyarakat kepada Peggy, yang kedua timbullah dugaan-dugaan di masyarakat, jangan-jangan bukan Peggy ini pelakunya tapi Peggy yang lain. Nah kemudian ada satu kondisi di mana muncullah yang namanya Peggy Cianjur. Nanti itu kan disampaikan oleh orang-orang baru, saksi-saksi baru, ini ada Peggy Cianjur sebenarnya pelakunya. Nah kalau ada satu posisi di mana si Peggy Cianjur kemudian digembar-gemborkan sebagai pelakunya, tentunya masyarakat juga terpengaruh secara umum ini. Ya jangan-jangan memang pelakunya si Peggy Cianjur, periksa dia kan gitu. Jadi ya akhirnya masyarakat menduga ya kelihatannya bukan Peggy yang ini nih, yang Cirebon yang pelakunya, tapi Peggy Cianjur nih. Kenapa dia nggak diperiksa? Nah itu kan hasil dari dugaan-dugaan masyarakat. Jadi ada namanya intuisi masyarakat lah kalau pakai psikologi sosial yang mengintuisikan bahwasanya kemungkinan si Peggy Cianjur nih pelakunya. Nah bagaimana kalau kemudian ada saksi-saksi yang menyatakan demikian juga memperkuat? Tentunya sebenarnya yang begini-begini disampaikan kepada penyidik Polda Jabar, Pak ini kelihatannya bukan Peggy Cirebon pelakunya tapi Peggy Cianjur, coba Bapak cek ulang atau Bapak telah atau Bapak teliti atau Bapak selidik itu yang namanya Peggy Cianjur bagaimana. Nah itu sebenarnya masukan dari masyarakat kepada pihak Polda Jabar. Nah, kita juga meminta Polda Jabar memeriksa si Peggy Cianjur itu. Kita belum tahu udah diperiksa apa belum kan begitu. Tapi Abang mendukung nggak sih dengan langkahnya salah satu praktisi hukum Herwanto nih agar Peggy asal Cianjur nih segera diperiksa polisi gitu? Iya, rumor yang kemudian menjadi fenomena di masyarakat mengejala yaitu Peggy Cianjur kan menjadi rumor yang terbesar, menjadi tanya terbesar bagi masyarakat khususnya Cirebon kan. Nah tanda tanya ini kalau nggak dijawab juga malah menimbulkan dampak sosial. Dampak sosialnya apa? Nanti tambah nggak percaya sama polisi Polda ini kan Jawa Barat kan. Makanya ya karena ada rumor yang kemudian mengejala menjadi fenomena begini yang viral bahwa ini Peggy Cianjur,
mau nggak mau polisi harus menyelidiki itu. Berdasarkan apa? Rasa keadilan pertama, yang kedua opini-opini masyarakat ini nggak bisa kemudian dibiarkan liar, harus kemudian dikanalisasi dengan cara apa? Dengan cara memproses atau menyelidik si PG Cianjur ini, siapa sih ini ya, dia, terus bagaimana kinerja, bagaimana dia ini kerjanya, atau bagaimana dia bertindak pada terdahulu sehingga masyarakat menduga dia ada pelakunya. Ini kemudian harus diselidik, atau malah selidik secara tegas, jangan-jangan dia pelakunya misalnya gitu kan, diselidik aja, ditanya aja bener nggak dia melakukan ini, kapan dia waktu di TKP, ada tidak di TKP, bagaimana keseharian dia, kan begitu, itu ditanya. Walaupun masih dalam konteks selidik ya, tapi memang wajib karena sudah menjadi tanda tanya masyarakat. Kan yang bertugas untuk menjawab tanda tanya masyarakat ini adalah polisi, tapi masyarakat beranggapan atau menduga-duga dia pelakunya. Ya jangan sampai dugaannya masyarakat itu kemudian mengarah ke fitnah juga, jangan sampai. Jadi kita sekarang ini nggak ada pesan kepada si PG Cianjur maupun bapaknya. Tapi sebaiknya ketika ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat, ini yang namanya PG Cianjur ini jangan pasif, gitu. Dia harus kemudian membuka diri untuk berbicara kepada siapa ya, kepada polisi, menyampaikan bahwa saya bukan pelakunya, alibi saya begini. Nah, pada saat itu saya nggak ada di sana, kan begitu. Ini saya kemudian difitnah. PG Cianjur juga kalau ini dia merasa nggak melakukan apa-apa juga, dia siapapun yang mencoba mencemarkan nama baik dia dilaporkan juga oleh dia. Dia datang dengan pengacaranya melaporkan siapapun yang kemudian mencemarkan nama dia sebagai pelakunya. Kan dia bisa melakukan tindakan hukum begitu, PG Cianjur ini. Tapi dia harus didampingi pengacara, bahwasanya ada pencemaran nama baik terhadap dia. Kan kasihan juga dia itu. Kalau dia bukan pelakunya juga kan namanya dicemarkan, dia kan tersiksa juga dia. Tapi kalau dia pelakunya juga ya harus dicari juga, diselidik juga, jangan-jangan dia juga pelakunya gitu. Tapi apa pesan abang nih mungkin untuk kepolisian terkait adanya PG asal Cianjur ini? Ya tadi kita sudah sampaikan ya, karena sudah menjadi tanda tanya besar di masyarakat, menjadi gejala atau fenomena yang kemudian rumor di masyarakat, ini kan harus diselesaikan, harus dijawab apakah dia pelaku atau bukan. Makanya cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan cara menyelidik, mem-BAP si PG Cianjur ini, menyelidik PG Cianjur dengan cara mem-BAP, mempertanyakan, kemudian mencari-cari bukti-bukti yang ada kaitannya dengan dia. Cara satu-satunya adalah itu, supaya masyarakat kemudian nggak bertanya-tanya lagi, supaya nggak timbul gejala fenomena yaitu PG Cianjur diduga sebagai pelakunya. Nah, dan PG Cianjur juga harus, kalau memang bukan pelakunya, harus menyatakan demikian ke pihak Polda Jabar, menyampaikan bukan saya pelakunya. Nah, kalau perlu memang tadi saya bilang yang tadi, yaitu laporkan saja orang yang mencemarkan dia gitu. Bisa dibilang mungkin abang juga minta agar PG asal Cianjur ini jangan diam saja mungkin. Betul, jangan pasif, dia harus aktif. Kenapa? Karena dia ini yang termasuk yang dicecer atau dicemarkan. Dicecer karena diduga pelaku, dicemarkan kalau dia bukan pelakunya. Berarti kalau diam saja akan jadi banyak tanda tanya masyarakat. Tambah tanya tanya. Tadinya ada 1000 tanda tanya menjadi 5000 tanda tanya, karena setiap tanda tanya itu kan ada kepalanya, ada orang-orang yang bertanya juga. Jangan sampai semua masyarakat Indonesia bertanya-tanya kan begitu. Kita Nah, juga akhirnya nanya nih, ini benar ke si PG pelakunya, PG Cianjur? Karena rumornya begitu. Jadi kan kita timbul kasih tanda tanya lagi ke PG Cianjur. Balik lagi nih mungkin bang, dari sidang pra peradilan nanti kan dari Polda Jabar sendiri bilang kalau sudah siap nih akan menunjukkan alat-alat bukti dari penyidik Polda Jabar untuk sidang besok. Nah mungkin abang melihatnya seperti apa? Ini sama kayak Cywar ya, sama kayak Israel lawan Lebanon. Israel bilang kami punya bom besar buat kiamat. Lebanon juga bilang gitu, Hizbullah, kami juga punya bom yang bisa meluluhlantakkan seluruh negara Israel. Ini kan Cywar, cuman kan kalau belum dipraktekkan atau belum diuji coba kan kita belum tahu. Nah, Polda Jabar juga begitu, Cywar, kami punya bukti pamungkas. Di pihak pengacara PG juga bilang begitu, kami juga punya bukti yang lengkap pamungkas juga. Nah, cuman kan belum diuji cobakan. Uji coba itu nanti 1-2 hari ke depan, di mana? Di pra peradilan. Benar nggak ada bukti demikian dari pengacara PG? Benar nggak ada bukti atau alibi yang menyatakan PG bukan pelakunya? Dari Polda Jabar menyampaikan benar nggak ini bukti-bukti si PG adalah pelakunya? Tentunya mereka siapkan ini buktinya, bomnya, kan gitu, bukti pamungkasnya.
Kalau itu kemudian sudah dibuka di pengadilan pra-peradilan, baru kelihatan benar nggak sih omongan ini, kan gitu. Baik omongannya si Peggy, pengacaranya Peggy, ataupun omongannya si kuasa hukum Polda Jabar yang menyatakan punya bukti-bukti pamungkas. Itu diujinya di peradilan, di sidang pra-peradilan. Kalau kemudian ternyata sudah bukti dikeluarkan, ini dikeluarkan, terus kita lihat ini buktinya juga masih sawir-sawir atau sumir-sumir, kan gitu. Ya, berarti kan nggak sesuai omongan dari ini dengan bukti yang kurang lengkap tadi. Misalnya bukti kurang lengkap, kan gitu. Tapi dari sidang pra peradilan ini, abang melihat dari peluang dari Peggy Setiawan ini seperti apa sih bang? Nah, ini peluang kan 1-2 hari ke depan baru kelihatan peluang seperti apa. Peluang ini baru kelihatan kalau sudah ada penjabaran saksi-saksi sama bukti-bukti dari pra-peradilan sendiri, dari gugatan. Jadi peluang ini baru kelihatan 1-2 hari ke depan ketika si pihak kuasa hukum Peggy sudah menyampaikan bukti-bukti. Nah, kemudian pihak Polda Jabar juga menyampaikan bukti-bukti. Nah, dari situ kita bisa nilai ini bukti-buktinya kuat apa tidak, kan begitu. Atau bukti-buktinya ini kemudian relevan dengan penahanan atau penangkapan Peggy atau menjadikan Peggy sebagai tersangka. Mungkin harapan, silakan bang lanjut. Lanjut. Harapan abang gimana sih mungkin terkait kasus ini? Ya, harapannya begini, kita jangan, kalau benci jangan benci, kalau suka jangan terlalu suka, kita netral aja. Ini bahasanya agak psikologis ya. Begini, kalau kita berpikir negatif ke kepolisian boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kemudian pikiran negatif ke kepolisian ini kemudian membuat kita sama sekali tidak percaya kepada polisi di Polda Jawa Barat, karena itu berbahaya. Kalau kita sama sekali tidak percaya sama polisi di Jawa Barat, ini kemudian kita kalau ada perkara siapa yang nanganin, kan pasti polisi juga, kan begitu. Nggak mungkin kita menangani sendiri. Nah, kalau kita sama sekali nggak percaya, bisa terjadi hukum rimba ini karena dianggap nggak ada polisi atau nggak bisa dipercaya. Ya sudah, akhirnya setiap masyarakat bertindak sesuka hatinya, semena-mena, karena ya udah sama polisi kita nggak percaya. Nah begitu. Nah, dalam kasus ini kita boleh mengkritisi polisi, kita boleh kemudian melihat polisi dalam posisi yang lalai atau abai, tapi nggak bisa kita generalisasikan ke semua polisi di Polda Jawa Barat. Karena banyak juga tuh perkara-perkara di Polda Jawa Barat yang rapih tuh mereka kerja tuh, makanya tidak ada banyak komplain-komplain. Kan perkara ini aja nih yang kemudian ramai nih. Jadi kita jangan menggeneralisasi setiap perkara dengan perkara-perkara yang lain. Itu pertama pesan kita ya. Yang kedua, ini adalah pesan khusus buat Polda Jawa Barat, di mana dari kasus ini belajarlah untuk lebih berhati-hati dalam menangani perkara, lebih serius atau lebih tanggap dalam menangani perkara. Gunakanlah itu yang namanya ilmu-ilmu ilmiah dalam penanganan perkara, khususnya pembunuhan gitu atau penganiayaan, karena itu kan menyangkut nyawa orang sama penderitaan orang. Jadi scientific investigation itu penting, baik mengenai visum, baik mengenai sidik jari, kemudian analisa lab cream, kemudian pembuktian bukti-bukti formal, kemudian kalau untuk kasus pembunuhan dan mengenai itu rekonstruksi itu penting, dan saksi-saksi yang melihat langsung, karena dalam kasus-kasus seperti ini ditekankan dalam ada hukum pidana itu siapa berbuat apa, itulah hukum pidana. Itulah siapa berbuat apa itu untuk menentukan pelakunya. Nah, siapa berbuat apa ini harus dibarengi dengan saksi-saksi yang melihat siapa ini, kemudian berbuat apanya, saksi juga melihat, terus berbuat apanya menggunakan apa juga, itu juga penting. Nah, itulah yang disebut bukti-bukti utama, berbuat apa dengan alat apa begitu, sehingga ada korban. Jadi itu juga benar-benar harus diperhatikan ke depannya. Nah, ini salah satu contoh perkara kemudian yang kemudian bisa membuat masyarakat menilai negatif kepolisian. Ini seperti susu Sebelanga rusak oleh street nila, ya, tinta nila taruh ke susu Sebelanga. Tapi itu kita baru dapat satu perkara seperti ini. Kita belum tahu, jangan-jangan banyak perkara yang seperti ini yang terjadi di Polda Jawa Barat atau di polda-polda lain. Kita belum tahu. Sementara ini kita masih berpositif thinking terhadap, ya sudah, mungkin hanya satu perkara ini yang kemudian menjadi viral dan kemudian menjadi
membuat polisi dianggap lalai kerjanya gitu. Tapi kita nggak tahu, perkara-perkara lain nggak tahu. Makin banyak perkara yang muncul kemudian ini ya lebih bagus untuk menilai kinerja polisi sebenarnya. Oke, Bang.